kearifan lokal. Keunikan tradisi dan budaya. Wonderful Minangkabau dalam obrolan budaya Bantang Nagari RRI Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali kali ini kembali hadir menemui Anda dalam obrolan budaya. Dan RRI Padang pada kesempatan ini akan mengangkat sebuah topik tentang permainan anak nagari yang dijadikan sebuah permainan adat. Nah, seperti apa nanti alang-alang beradai yang dalam bahasa Indonesianya bisa kita artikan layang-layang beradat. Itu akan kita bahas nanti. Dan bersama kita sudah hadir 3 orang narasumber yang kompeten dalam persoalan ini. Kami sudah undang pertama Bapak Musra Darizal yang keseharian di kalangan adat dan budayawan Minangkabau lebih terkenal dengan Mak Kati. Iya. Kemudian yang berikutnya ada Bapak Dr. Hasanuddin MSI, seorang akademisi, tepatnya Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang. Ya. Dan juga kami undang seorang milenial dari negeri tempat berasalnya alang-alang berada ini, tepatnya Batipuh, yaitu Ade Raditya Putra. Assalamualaikum, selamat Waalaikumsalam. semuanya. Waalaikumsalam. Semuanya. Baik, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sebelum kita lebih jauh menelusuri dan melihat seperti apa alang-alang beradai atau layang-layang beradat itu, kita akan lihat dulu seperti apa profil daerah tempat asalnya alang-alang beradai tersebut, yaitu Batipuh. Untuk itu, mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Nagari Batipuh, salah satu nagari yang terletak di Luha Nantuo. Secara administrasi pemerintahan, Batipuh berada di Kabupaten Tanah Datar. Batipuh menyimpan banyak potensi. Keindahan alamnya sangat menakjubkan. Dari sini, kita bisa melihat hamparan sawah berjenjang nan hijau dengan latar belakang Gunung Singgalang, Gunung Merapi, hingga Danau Singkara. Udaranya pun sejuk dan asri, membuat perasaan semakin rileks saat berkunjung ke sini. Selain itu, masyarakatnya juga sangat ramah. Dan yang tidak kalah menariknya adalah kebudayaan Nagari Batipuh yang sangat unik dan masih kental. Tidak salah jika pepatah menyebutkan Barasa di Pariangan, Barajo ke Pagaruyuang, Baradai ka Batipuh. Kebudayaan di Batipuh tergambar dari kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Di sini kita masih bisa menjumpai perempuan yang memakai baju khas Minangkabau, yaitu baju kuruang basiba. Adat dalam makan bajamba. Dek luruh kandak baisi burang di pipi nak seikut kok padi nak tangkai kok jago nak swatang nak nyuasa pedang sama lalu maklum pulang makombo kan habis tu yo kan aku tunggu atol ko ikut kini janjang beranak nak beraki mbak tatagak nambah itu siak di jalan nambah iyo cinyo kato na molah dibari kebenaran nabut tek nanti melangku karena betul yo sorry. Hingga permainan anak nagari seperti randai, silek, hingga layang-layang barada. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sudah kita saksikan bagaimana profil daerah Batipuh, keindahan alamnya dan juga kekayaan budayanya.
termasuk di sana ada alang-alang Baradai. Nah, sahabat budaya, sebelum kita lebih jauh ya memperbincangkan persoalan alang-alang Baradai ini, satu ungkapan adat Minang yang menarik untuk kita kemukakan, kita bahas pagi ini, yang tadi tampilkan di video kita, yaitu Basa ka Pariangan, Barajo ka Pagaruyuang, dan Baradai ka Batipuah. Pariangan, negeri tertua, Pagaruyuang, pusat pemerintahan Minangkabau. Nah, Batipuah ada apa nih? Kok disebut dalam sebuah ungkapan tersebut? Begitu pentingnya Batipuah dalam posisi Minangkabau. Nah, untuk memperbincangkan hal ini, kami langsung ke salah seorang tetua adat di Batipuah, yang juga nini omak nagari Batipuah, yaitu Mak Kati, atau Bapak Nusra dari Zal. Ya. Baik, Mak Kati. Ya. Seperti yang kita ungkapkan tadi, Mak, bahwa ada satu ungkapan adat ini yang menyebut-nyebut nama Batipuah dalam ungkapannya. Disejajarkan dengan Pariangan, negeri asal, kemudian Pagaruyuang, pusat kerajaan Minangkabau, dan Batipuah, adat. Ini seperti sesungguhnya ada apa sih yang dimiliki Batipuah masa lalu, Mak? Sehingga dalam ungkapan itu dikatakan Baradai ke Batipuah. Silakan, Ya, Mak. terima kasih. Langsung ke persoalan. Di Minangkabau ini ada namanya Basa Ampek Balai. Yang sama angkatannya dengan Tuan Gadang di Batipuah. Basa Ampek Balai itu diantaranya ada Tuan Kadi yang memutuskan sah dan batalnya sebuah undang-undang adat, filosofi adat, petitih adat. Itu ada Tuan Kadi. Kemudian ada Tuan Bandaro di Sumania. Di Tuan Bandaro inilah tercatatnya semestinya seluruh fatwa adat, langgam adat itu dicatat. Kalau kita bicara Tambo, itu mestinya di Sumania yang lebih banyak. Kalau itu jalan pada porsinya yang benar. Tapi malang sedikit kita, Sumania itu juga di bumi hanguskan oleh Belanda. Kemudian Tuan Titah di Sungai Tarap. Nah, Tuan Titah inilah yang menyuarakan pertama untuk bisa dituangkan di dalam pakaian anak nagari seluruh fatwa adat itu. Dia akan menitahkan kepada Indomo Desa Ruaso sebagai kepala seluruh pekerjaan. Itu Indomo Desa Ruaso. Nah, ketika pekerjaan ini sudah dituangkan untuk seluruh negeri di Minangkabau, maka yang boleh mengurang atau menambah itu hanya Tuan Gadang di Batipuah. Sesuai dengan fatwanya, Barampek Basa Nayak Balai, Bali Mojo Tuan Gadang. Tuan Kadi di Padang Gantiang, Bandaro di Sumania, Tuan Titah di Sungai Tarap. Tuan Gadang di Batipuah. Jadi, yang namanya Batipuah itu sering disebut oleh masyarakat Bahatipueh. Karena apa? Seluruh adat ma'adud di Minangkabau itu yang menentukan salah dan benar. Kurang harus ditambah, yang panjang harus dipotong, yang pendek harus disambung. Itu yang menentukan Tuan Gadang. Setelah dapat titah dari Basa Ampat Balai melalui Indomo Desa Ruaso. Jadi Tuan Gadang lah yang menentukan. Maka di Batipuah pun seluruh negeri Batipuah masa lalu itu tidak punya pelaminan. Ada ciri khas kasu adai. Jadi inilah yang di luar negeri Batipuah, seluruh Minangkabau itu pakai kasu adai. Pakai pelaminan. Khusus Batipuah tidak ada kasu pelaminannya. Dia memakai kasu adat. Seperti yang tadi juga kita lihat sedikit. Iya. Ya, berarti karena begitu sentralnya juga ya peran dari Tuan Gadang di Batipuah tadi, Mak ya. Iya. Apakah itu yang akhirnya mewarnai seluruh kehidupan di Batipuah yang sangat kental dengan adatnya, sampai-sampai permainan anak nagari pun itu dikemas dalam sebuah tradisi adat. Apakah demikian, Mak? Sebahagian bisa demikian, tapi sebahagian. Kenapa Mak katakan sebahagian? Karena tata kelola adat, pewarisan adat, memaknai filosofi adat, dan segala macamnya itu keputusannya di Tuan Gadang Batipuah. Adat ini berdirinya, adanya adat itu di tubuh orang yang hidup. Adanya agama itu di tubuh orang yang hidup.
di tempat berdirinya adat, jadi perilaku orang Batipuah pada masa lalu itu tetap mencerminkan kepada filosofi adat, kepada barih adat, kepada pantun adat, kepada petua adat yang dijabarkan secara utuh menjadi pedoman hidup di nagari. Pemotongnya, penambahnya memang Tuan Gadang. Jadi kalau salah pun anak negeri Batipuah memakai adat, itu Tuan Gadang yang menentukan. Jadi sampai ke permainan pun itu diatur dengan adat, Mak, Diatur ya. dengan sebaik-baiknya. Seperti yang kita lihat tadi dalam Ya. alang-alang baradai itu, Mak, ya. Ya. Alang baradai padahal hanya sebuah permainan layang-layang, Mak, ya. Ya. Tapi diatur dengan sebuah tata kelola adat gitu, Mak, ya. Ya. Nah, berarti ada sesuatu yang luar biasa ini dalam alang-alang baradai ini, Mak, ya. Ya. Baik, Mak Kati, kalau begitu nanti kita akan lebih jauh tentang ini dan kita berharap semuanya akan terbongkar. Insya Allah. Akan jelas tentang alang baradai ini. Insya Allah. Namun sebelum kita lanjut, kita ikuti dulu yang berikut ini. 97,5 FM Pro 1 RRI Padang. Studio Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Telepon 0751 812 878. Mobile application RRI Play. Pro 1 RRI Padang. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Alia Rohali di Pro 3. Pendengar Indonesia Menyapa hari ini bersama saya Ale Rohali akan mengangkat 4 topik aktual. Membahas isu-isu aktual Indonesia. Presiden Joko Widodo kembali berpesan agar hidup Live setiap hari Kamis, jam 8 sampai 9 pagi. Alia Rohali di Pro 3. Akurat, tajam, berimbang. Kearifan lokal. Keunikan tradisi dan budaya. Wonderful Minangkabau. Dalam obrolan budaya Bantang Nagari RRI Padang. Di Nagari Batipuah, terdapat sebuah tradisi yang diangkat dari permainan anak nagari menaikkan layang-layang. Tradisi itu dinamakan alang-alang baradai yang dalam bahasa Indonesia berarti layang-layang beradat. Alang-alang adalah layang-layang dalam bahasa Minang. Sepintas alang-alang baradai terlihat sama dengan lomba layang-layang lainnya. Masing-masing peserta berupaya untuk menciptakan layang-layang yang bagus dan bisa melayang di angkasa dengan gagah dan tinggi. Namun alang-alang baradai bukanlah perlombaan layang-layang seperti kebanyakan yang diikuti bebas setiap orang. Disebut beradat karena pesertanya diutus oleh panghulu setiap kaum di nagari tersebut, bukan peserta mendaftar perorangan. Jadi setiap tim bukan membawa diri pribadinya, melainkan mewakili kaumnya. Setiap peserta harus memakai tutup kepala dari kain yang disebut dengan deta, layaknya pakaian adat laki-laki Minang. Sebelum layang-layang dinaikkan oleh peserta, didahului dengan musyawarah para pemangku adat dan panghulu setiap kaum di Batipuah untuk membuat kesepakatan pelaksanaannya. Setelah itu, barulah alang-alang atau layang-layang mulai dinaikkan oleh peserta. Silang dibari bapangka karajo dibari baju tuang. Baje kok di kaminan sekejale. Dak do sepanjang bari ke tengah. Bari terantang tinggal kami paik. Tak kuat terangku tinggal kami menebang. Tinggal lepas yang di tengindo silapangka. Nah kami sekejale lah menurutnya dah. Kau kami sampaikan kepada kepemuda dan pemudi. Nak sembarang tuduh lah langkau doa suku.
dalang kuda tua tu sinan kemanakan Siano tu. Naik dalam daerah tu nampak jalih sekali. Kurang yang punya. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net di mana-mana Anda berada, kita lanjutkan kembali obrolan budaya kita kali ini tentang alang-alang Baradai, potensi atraksi wisata budaya Nagari Batipuah. Nah, sahabat budaya, Anda tadi sudah saksikan langsung videonya tentang prosesi dalam tradisi alang-alang Baradai ini, begitu kental budaya yang dimasukkan ke dalam permainan atau tradisi tersebut. Nah, tentunya menarik sahabat budaya ya. Untuk itu kita akan langsung saja ke Mak Kati sebagai salah seorang Nini Omak di Batipuah. Itu kenapa Mak Nini Omak Batipuah memilih layang-layang menjadi permainan adat sehingga menjadi alang-alang Baradai tersebut, Mak? Sebenarnya begini ya. Diawali dengan filosofi pemilihan calon-calon penghulu dalam adat. Calon-calon penghulu dalam adat itu orang mendefinisikan dan juga kita juga mendefinisikan begitu, karambie tumbuh di matonya. Artinya kelapa itu akan bertunas di matanya. Ini benar. Tapi pemahaman itu mestinya yang karambie tumbuh di mata itu harus satu ranji. Ya, dari satu ranji itu ketika kita punya 7 ibu yang semuanya berhak terhadap gelar penghulu, maka dicarilah batuang bertunas di bukunya. Ketika di buku batuang ini nggak ada yang layak jadi penghulu, pindah ke batuang yang kedua. Nggak ada ini, pindah ke batuang yang ketiga. Nggak ada di sini, pindah ke batuang yang keempat. Begitu seterusnya. Jadi cara memilih penghulu itu bukan anak dari seorang, yang ketika mamak penghulu bukan anak kakak atau anak adik mamak. Kalau ini nggak layak ya pindah ke anak ibu yang lain. Nah, ini maksudnya. Ini memang sudah agak banyak dipungkiri hari ini di pemakaian di banyak Minangkabau. Ketika memilih gelar penghulu demikian, dianalogikan membuat layang-layang pun demikian. Patuanya dalam bahasa Minang, ditapang batuang sabatang, dikarek ujung jopangka, disisiak buku jorantiang, diambil di tengah-tengah, bacari tagang nan menjelo. Jadi buluh yang sebotong pohon bambu itu kita ambil, potong bawah, potong di atas, diambil sekira akan pengguna di kita. Kita hindari bukunya. Dia ambil yang di tengah-tengah, kan ada yang tidak dilewati oleh buku. Buku tunas itu yang maksudnya tunas bambu-bambu itu. Cara pemilihnya demikian. Baru kalau bahasa sekolahan baru ada timbangan layang-layang ini. Tapi di Batipuah nggak ada pakai timbangan. Hanya naruh aja di jari. Ketika di raut itu naruh aja di jari sama beratnya. Untuk mencari keseimbangan ya, Mak ya? Untuk mencari keseimbangan. Karena nanti akan ada taraju namanya. Untuk mengatur berat sebelahnya itu ada taraju. Tapi yang menarik, di sini terjelas, terkompilasi antara adat Basandi Sarak. Itu mestinya ketika layang-layang beradat itu, merautnya pun pakai kalimat, pakai zikir. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tiang di atas, di bawah Allahu Akbar, Allahu. Itu seluruh rautan dari bambu-bambu itu kita selalu zikir dengan, karena adat bersandi sarak bersandi kita bulah itu sudah tercermin jelas. Malah ikatannya pun, kalau ingin teman-teman di rumah kawala obrolan ini ingin mencari, itu ayat 39 di surat ke-39 ditulis, maka ikatan alang-alang Batipuah itu pasti kalau yang lama-lama itu ada 39 jalinan banangnya untuk atas dan bawah ini. Ini sangat penting karena tidak hanya adat, tetap bersandikan kepada agama itu. Baik. Berarti selain nilai-nilai seni dari permainan itu sendiri, Mak, ternyata juga mempunyai nilai-nilai filosofis yang luar biasa ini untuk kehidupan juga nih, Mak ya. Yang satu lagi yang nggak kalah menariknya, di sanalah pada awalnya kerapatan penghulu itu Datuk Tumangguang apa layang-layangnya
Mama Datuk Beraban Saudara Jo apa layang-layangnya. Jadi ditentukan oleh musyawarah. Nah, kalau yang mama punya dari keturunan kaum, layang-layang mama atapnya putih, tandamnya hitam, ekornya babek kapareh putih panjang, di tengahnya ada merah sedikit, baru disambung putih di bawah sekali. Jadi namanya babek kapareh. Itulah pernah mama lepas dari kubu Kerambil ya, yang kata Azoranas itu kubu kelapa, putus dalam awan itu sampai ke Simabur. Akhirnya hilang, nggak tahu. 3 hari kemudian orang datang ngantar, tolong berikan alang-alang Datuk Beraban. Orang tahu itu alang-alang yang punya kita. Iya, berarti demikian banyaknya nilai-nilai seni yang ada di alang-alang Barada ini, Mak ya. Bukan hanya seni permainan, tapi juga seni kehidupan ya, dan filosofi-filosofi lainnya. Ini ketika dikemas dalam sebuah narasi, ini luar biasa nih untuk disampaikan ke khalayak umum ya. Oke. Baik, Mak. Jadi kita sudah dapat satu intinya bahwa ternyata alang-alang Baradai itu mempunyai sebuah potensi nilai seni luar biasa ya, di samping juga persoalan adat gitu ya. Nah, untuk kita mencari tahu nih ke yang muda-muda nih ya, ke milenialnya di Batipuh nih, Mak ya. Kalau yang tua-tua dengan segala filosofisnya sih sudah kita dengar. Nah, sekarang Ade, generasi milenial Batipuh memandang keberadaan alang-alang Baradaik itu deh ya. Apakah hanya sebagai sebuah warisan budaya saja, atau kawan-kawan di sana melihat ada potensi-potensi lain nggak ya dari alang-alang Baradaik itu untuk Batipuh ini deh? Kalau pada awalnya gini, Bang. Kalau awalnya kami dari generasi muda melihatnya dari kebiasaan. Biasanya kalau perlombaan-perlombaan yang dimulai, yang dilakukan sekarang tuh seperti perlombaan-perlombaan biasa. Nah, kami melihat dari sisi yang berbeda. Karena gini, untuk membangun satu daerah, kita butuh satu daya tarik. Nah, di alang-alang Baradaik ini, itu daya tariknya besar. Jadi makanya di acara yang diadakan tempoh hari, kami mengangkat itu. Jadi tujuannya bukan hanya sekedar untuk melestarikan, tapi juga bagaimana nanti kita ngasih tahu kepada generasi muda untuk memahami apa sih sisi positifnya dari kegiatan atau tradisi yang ada di Batipuh, khususnya di Minangkabau. Dan Ade sebagai anak-anak muda ini ya, biasa anak muda ini kan kreativitasnya jangkauannya jauh nih ya. Jadi kan tidak hanya melihat sebagai sebuah tradisi, tapi ada potensi, mungkin potensi ekonomis juga ada di sana gitu ya, potensi wisata. Gimana menurut Ade? Ya, seperti yang saya bilang tadi, Bang, potensi untuk di daerah Batipuh itu ada punya potensi untuk pariwisata. Nah, tergantung kita mengemasnya, Bang. Nah, kalau kita mau jadikan itu sebagai tempat wisata, otomatis kita harus punya ikon. Nah, alang-alang bisa jadi ikon ya. Bisa jadi ikon. Baik, terima kasih Ade ya. Ini sebagai generasi milenial. Saya yang menariknya Pak Hasan, di tengah serangan budaya global saat ini, ternyata milenial Batipuh justru melek terhadap tradisi dan budayanya. Ini luar biasa nih ya, apresiasi buat teman-teman di sana. Nah, saya mau ke Pak Hasan, Pak. Nah, dalam teori kebudayaan Pak Hasan ya, apakah tradisi-tradisi yang diadatkan seperti halnya alang-alang Baradaik itu, Pak, itu masih akan sanggupkah bertahan di zaman milenium seperti ini yang sudah kita ketahui karakter seperti apa, dan atau pada saatnya itu hanya akan tinggal sejarah saja nih Pak Hasan? Baik. Kalau kita melihat dari sisi keilmuan budaya, ada banyak perspektif sesungguhnya. Pertama, kalau perspektif teori fungsional, maka statementnya kan seperti ini: sesuatu yang tidak berfungsi itu akan hilang, punah. Nah, kalau dia tidak berfungsi lagi dalam kehidupan sosial, dia akan punah. Tapi kalau sebaliknya, kalau berfungsi, dia akan tetap bertahan. Berkaitan dengan alang-alang Baradat di Batipuh, apakah dia fungsional di dalam kehidupan masyarakat atau tidak? Nah, itu satu. Jadi fungsional dalam masyarakat artinya masih dibutuhkan atau tidak alang-alang itu. Prediksi, kalau dari sisi akademis kan kita bisa melihat, mengidentifikasi, kemudian memprediksi dan menginterpretasi kan. Nah, dari sisi interpretasi,
kita melihat bahwa alang-alang baradat dan beberapa banyak kesenian atau permainan anak negari atau permainan rakyat yang ada di Minangkabau itu merepresentasikan karakter budaya Minang. Karakter budaya Minang yang menjadikan masyarakat itu berkelompok-kelompok dan satu kelompok dengan kelompok itu disuruh untuk selalu bersaing. Itu kan filosofi alam terkambang jadi guru. Jadi setiap kelompok dengan kelompok harus bersaing. Salah satunya adalah melalui alang-alang baradat. Tetapi potensi bersaing terus-menerus itu yang diharuskan, diwajibkan oleh adat supaya memperoleh kemajuan, kan berpotensi untuk terjadinya konflik. Dan konflik itu secara budaya, secara adat bagi orang Minangkabau itu bukan sesuatu yang tabu, tetapi sesuatu yang niscaya. Berkonflik itu penting, tetapi bagaimana memanagenya. Jadi bermain layang-layang itu kan pertandingan, persaingan, konflik. Supaya tidak terjadi perpecahan sosial, maka ditata sedemikian rupa sehingga jadi dia beradat. Karena banyak potensi untuk konflik. Ketika bermain layang-layang akan terjadi apa istilahnya persauran tali ya, benang akan saling tumbang tindih dan sebagainya, atau putus. Putus itu pun akan hilang. Tetapi ternyata ketika itu di-manage sedemikian rupa, ternyata seperti Mbak Kati katakan tadi, ketika layang-layang hilang, itu ada aja yang mengantarkannya gitu. Jadi itu sebuah skenario masyarakat yang egalitarian, yang memahami bahwa konflik itu penting untuk dinamika sosial dan itu di-manage. Kalau itu yang tetap bertahan, maka insya Allah layang-layang baradat akan tetap fungsional dalam kehidupan. Artinya lagi yang kedua adalah bahwa orang Minang memandang bahwa kesenian itu sesuatu yang fungsional dalam kehidupan manusia. Jadi tanpa kesenian, tanpa rekreasi, tanpa relaksasi, itu kehidupan akan hampa. Oleh karena itu permainan-permainan yang ada itu tidak dibiarkan begitu saja, tetapi di-manage sedemikian rupa. Sama halnya dengan randai, kesenian ulu ambek misalnya, sehingga ada di dalam satu negara itu disebut namanya Kapalomudo. Jadi ada orang yang ditunjuk bertanggung jawab untuk mengelola kesenian dan permainan. Gitu. Jadi dari sisi fungsional, pertanyaannya apakah itu masih dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak? Lalu dari sisi teori kritis, kita bisa melihat bahwa sesuatu yang akan terjadi itu tidak hanya apa adanya. Jadi kalau dulu orang-orang sosial kan selalu menjelaskan apa adanya secara deskriptif. Wah, ini loh alang-alang beradai, prosesnya seperti ini, aturan main seperti ini. Kalau terjadi konflik, ada penyelesaian seperti ini. Teori ilmuwan sosial kritis tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi dia harus berpikir bagaimana seharusnya. Jadi bagaimana preskripsinya gitu. Jadi kalau apa adanya itu bersifat deskriptif, tetapi bagaimana seharusnya itu juga preskriptif. Kalau dalam filsafat ilmu disebut desen apa adanya dan desolen bagaimana seharusnya. Dengan begitulah kehidupan itu bisa berlanjut. Jadi untuk alang-alang beradat dan kesenian lainnya itu juga tergantung kepada masyarakat. Pemiliknya seperti apa kehidupan masa depan yang diarahkan, yang direncanakan oleh masyarakat setempat. Ini dua perspektif dulu ya. Baik Pak Hasan. Terima kasih Pak Hasan untuk penjelasannya. Dan sahabat budaya serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita sudah dengarkan ya seperti apa layang beradai ini dari esensialnya ya, dari filosofisnya dari Mak Kati tadi. Kemudian juga bagaimana nih generasi muda di Batipuh sendiri menyikapi layang beradai ini, dan seperti apa juga nih nilai-nilai teori-teori budaya yang menyokong terhadap pelestarian ini. Kita sudah dengarkan, dan nanti kita akan lebih jauh tentang potensi-potensi apa yang dimiliki alang beradai ke depannya dan seperti apa warisannya. Kita nanti akan lanjutkan dalam obrolan budaya RRI Padang ya, dalam topik kita hari ini yaitu alang-alang beradai, potensi atraksi wisata budaya Nagari Batipuh. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di obrolan budaya RRI Padang. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online,
RRI 30 Detik. Beyond RRI Max. Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. FM Pro 1 RRI Padang. Studio Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Telepon 0751 812 878. Mobile application RRI Play. Pro 1 RRI Padang. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Selamat datang di Pro 4 FM, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Kalau di acara ini namanya Ngaca bareng Yosi dan juga Amo. Betul. Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya, udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata. Ternyata kita dengar pedangdut, sahabat-sahabatku semuanya di seluruh dunia ini. Baiklah, Marli, hari ini kita akan ngebahas apa di rumah Rere? Nah, itu dia tadi bagaimana Teteh ajak traktir, janji ke Teteh belum bisa diwujudkan. Iya. Terus sekarang jelek tapi miskin. Iya. Jelek tapi miskin. Wah, ngacau lu. Dari Transjakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya, dan juga pada setiap akhir pekan. Kita kedatangan elemen reunion, tetapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya. Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Tentunya bersama JJ. Dan saya Dede Firdaus dan ada The Rain. Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence. Lagu Suling Bambu udah gak ngetop lagi. Karena udah diganti sama Flut. Oh, Suling Bambu udah gak ada sekarang. Oh, Flut. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Kearifan lokal. Keunikan tradisi dan budaya. Wonderful Minangkabau dalam obrolan budaya Bantang Nagari RRI Padang. Ini dia kan dari falsafah adat Minangkabau ini, adat bahasa Isyarat, syarat bahasa Kitabullah. Nah, mereka di sini adalah ini pusat kebudayaan, pusat adat di Sumatera Barat itu adalah di Pagaruyuang dan Patipuah, ini bagian dari itu. Tentu ini sebagai tempat kajian, tempat kita belajar di sini. Tentu ini adalah harapan kita ke depan, ini menjadi motivator bagi negara-negara lain di Sumatera Barat yang barangkali perlu mempelajari adat istiadat. Silakan datang ke Patipuah ini. Mereka sekarang benar-benar adat Selingkah Negari Patipuah akan mereka siarkan ke depan bahwa mereka ini loh tampilan dari Patipuah ini. Barangkali yang baik perlu kita tiru. Perlu dipertahankan tepatnya. Nah, sebenarnya kita setiap nagari punya adat istiadat masing-masing dan itu perlu kita pertahankan. Dan remaja-remaja kita itu yang kita genjot supaya remaja kita tidak larut dengan perkembangan teknologi. Teknologi tetap kita gunakan, tapi adat dan budaya tentu harus kita. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net di mana-mana Anda berada, kita lanjutkan kembali obrolan budaya kita hari ini tentang alang-alang Barada, potensi atraksi wisata budaya Nagari Patipuah. Dan baru saja kita saksikan ya testimoni
dan statement dari dua tokoh daerah kita, yaitu dari Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat dan juga dari Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar. Nah, sahabat budaya, kita kembali ke obrolan kita bersama tiga narasumber kita. Ada Mak Kati, ada Bapak Dr. Hasanuddin, dan ada Ade milenialnya Mbak Tipuh nih ya. Oke. Nah, saya kembali ke Mak Kati nih, Mak. Ya. Kalau tadi kita sudah bincang persoalan esensinya ya, kemudian juga teori budaya yang ada di sana. Nah, sekarang ke depannya nih, Mak ya. Artinya sebuah budaya tentu butuh pelestarian. Sebuah budaya tentu juga butuh pewarisan dan mengembangkan nilai-nilai yang ada dalam budaya tersebut, gitu ya, Mak ya. Kalau tidak ingin tercecer oleh zaman, kan gitu Pak Hasan ya. Nah, sekarang apa nih yang akan dilakukan para tokoh-tokoh tua, katakanlah atau pemangku adat atau nenek mama di Batipuh ke depannya dengan alang-alang barada ini? Mak Kati, silakan. Sebetulnya kita sedikit mereview ya. Ketika pikiran kita masih kecil-kecil, itu kanak-kanak kita dibikin pesomaian oleh orang tua-tua. Artinya kalau ingin main layang-layang ini, kalau cara buatnya di surau ini, main silatnya di sini, main takraunya di sini, randainya di sini. Artinya di seluruh jorong di Nagari Batipuh di zaman mamak kecil itu ada tempat-tempat untuk pesomaian, menjadikan generasi muda kami ini supaya mampu untuk mengayomi secara filosofi dan akan menjadi pola kehidupan. Bergerak dari sana pada satu ketika datang pemuda-pemuda ini ke Mama yang dimotori oleh anak-anak muda negeri Batipuh, ada Ade juga. Itu kalau dia merencanakan untuk ke depan melihat kerisauan, kerisian generasi muda hari ini di Batipuh yang tidak memahami lagi akar-akar dan nilai-nilai yang terkandung dalam semua kehidupan masyarakat itu, ketika bicara dengan Mama setuju, asal ada membangun buhul-buhul, simpul-simpul kebudayaan itu yang diapresiasi, yang diaplikasikan menjadi sebuah pelatihan-pelatihan kesenian, kita akan dukung itu supaya banyak pesumaian-pesumaian tentang pembinaan adat dan budaya itu di negeri Batipuh. Kemungkinan hal itu akan bisa menjadi sebuah objek wisata, atau katakanlah mungkin ada Tuanku Syekh Haji Al Haruni Al Rasidi, kalau itu digali lagi, yang gurunya anak muridnya Syekh Burhanuddin, gurunya Buya Hamka, ada wisata religi di sana atau wisata kebudayaan seperti permainan anak nagari ini, yang ini kalau dikemas balik, dikemas ulang, dan yang tenaga yang muda-muda kan sangat luar biasa ini sebetulnya. Maka inilah yang kami harapkan supaya tidak hanya wahnya keluar ke atas, tidak main di buih ya, tidak main di atas air, menggali akarnya supaya nampak hasil dari akarnya itu bagaimana. Inilah yang kita harapkan. Baik, berarti para tetua sendiri tidak keberatan nih, Mak ya, ketika budaya ini nanti akan dibawa ke arah wisata gitu, Mak? Secara prinsip kami tidak keberatan selagi satu titik terangnya, titik tempat dia berangkat, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oke, baik, meletakkan sesuatu pada tempatnya, Mak ya. Iya, sedikit saja. Kalau dia main randai, dia seorang perempuan tapi ikut main legaran, pakai gelembong, pakai baju, pakai daster. Dia tidak boleh lagi pakai lipstick. Dia tidak boleh lagi pakai maskara atau shadow atau apa. Ketika dia pakai gelembong dan pakai baju, dia otomatis memerankan peran laki-laki. Jadi jangan sembarangan berpakaian itu. Nah, ini sangat luar biasa yang kita coba menerapkan di negeri kita. Iya, luar biasa nih ya. Jadi sepertinya originalitas nih Pak Hasan ya. Artinya apakah ketika sebuah tradisi atau budaya itu dibawa ke ranah wisata, Pak Hasan, apakah ada kecemasan nggak ya nanti esensi ataupun keaslian dari budaya itu akan tergerus? Seperti apa, Pak Hasan? Globalisasi dan pariwisata itu kan dua hal yang saling berkaitan dan saling bergantungan barangkali ya. Pariwisata itu berkembang karena globalisasi. Karena globalisasi ditandai oleh adanya
kemajuan transportasi, komunikasi dan lain-lain, sehingga orang dari satu tempat ke tempat lain di belahan dunia ini bisa melakukan perjalanan ya. Jadi dari situ muncullah pariwisata. Lalu pariwisata ini apa yang dikendaki orang? Tentu saja sesuatu yang unik, yang khas ya. Jadi kalau alam dimanapun rasanya itu sama, artinya pastilah indah karena itu ciptaan Allah SWT. Gurun pasir pun sesungguhnya menjadi indah ketika kita melihat di situ ya, pantai atau juga pantai yang curam yang mengerikan kadang-kadang menarik juga dari sisi pariwisata. Ombak yang besar seperti di Mentawai itu kan mengerikan bagi kita yang tidak paham dengan laut ya, tetapi itu menarik bagi para peselancar. Lalu apa yang membedakan satu daerah dengan yang lain adalah budayanya. Jadi ada atraksi. Jadi yang orang pergi berwisata untuk mendapatkan rekreasi dan relaksasi itu adalah adanya sesuatu yang menarik, yang menghibur dia. Yang menghibur pada suatu daerah yang berbeda itu adalah budayanya. Jadi budaya itu adalah atraksi. Atraksi itulah yang dicari mereka, para wisatawan. Dia mau menghabiskan uang segala macam. Jadi apa yang penting bagi sebuah atraksi? Ada dua hal. Yang satu adalah otentisitas, dan yang kedua adalah estetikanya itu ya. Jadi ada otentik, sesuatu yang otentik, yang original, berkaitan dengan misalnya tadi alang-alang Baradai. Originalitas itu penting bagi seorang wisatawan untuk melihat. Dia tidak akan melihat sesuatu yang artifisial yang dibuat-buat. Jadi oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Mak Kati tadi, gali akarnya, kembangkan, dan hasil produknya itu yang dicari oleh wisatawan. Nah, baru eksotisnya. Jadi kalau dia otentik baru dia eksotis. Tapi kalau dia tidak otentik tidak eksotis dan tidak akan dicari orang. Jadi berkaitan dengan kekhawatiran apakah pariwisata dan globalisasi akan menggerus nilai-nilai dasar, jelas tidak. Karena yang dicari yang otentik. Justru dengan membawa ke ranah wisata itu justru makin mengawal, yang menjaga originalitas itu Pak Hasan, karena itu yang ingin dilihat orang gitu Pak Hasan ya. Kalau kita kaitkan dengan yang pernyataan pertama tadi, apakah akan fungsional alang-alang berada dalam kehidupan masyarakat Batipu pada masa yang akan datang, dengan pariwisata justru akan semakin fungsional. Baik, luar biasa. Dan ini saya mau ke anak muda ini, kembali ke Ade. Nah Ade, sudah kita dengarkan gimana mamanya ya sudah membuka ruang untuk itu, kemudian dari Pak Hasan sendiri penjelasannya ternyata justru membuka kesempatan untuk lebih jauh pelestarian ya. Nah gimana dengan anak muda sendiri, dari Ade nih sebagai anak muda ke depannya betul-betul akan mewarisi inikah ya, atau membiarkan saja, atau justru sudah punya konsep nih ke depannya bersama teman-teman? Silakan. Alhamdulillah Bang Dit. Beliau dan Mak Kati selaku dari pemangku adat, alhamdulillah beliau-beliau mendukung. Pada dasarnya semuanya mendukung, Adit. Di awalnya malah ada kecemasan kami ketika kami pengen mengadakan atau membuat satu agenda atau acara. Kecemasan kami, nenek mama kami atau tokoh-tokoh masyarakat itu nggak mau membuka diri. Tapi pada alhamdulillah orang yang pertama saya hubungi beliau, Mak Kati. Awal itu komunikasi lewat telepon. Alhamdulillah bisa ketemu, semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah, dan kawan-kawan di Batipu semangat. Pada dasarnya kalau kata senior-senior di bidang pariwisata atau festival, orang yang udah bergelut sebelumnya, kita harus jadi orang gila. Maksudnya begini Bang, kita harus jadi orang gila untuk mewujudkan impian. Nah, festival yang kami adakan dulu itu sebenarnya bukan sekedar pegelaran yang diadakan 3 hari atau pesta yang diadakan 3 hari, tapi ada cita-cita yang kami tanamkan di situ, yang pengen kami gapai di situ. Misalnya festival yang kami adakan itu memperkenalkan untuk mendapatkan impian kami yang intinya untuk memajukan perekonomian di Batipu gitu. Jadi intinya kalau agenda kegiatan positif yang kita adakan di daerah, maka yang gadget, yang masalah ilmu-ilmu yang baru ini kan bahaya Bang. Masalah kayak internet apa segala macam bisa disalahgunakan, apalagi narkotika, pergaulan. Kalau kita adakan kegiatan-kegiatan positif di lingkungan kita, ya insya Allah bisa jadi
positif juga kan. Gitu. Baik. Berarti memang anak-anak muda di Batipuh pun sekarang sudah siap ini ya dengan pola-pola pengembangan dan pola-pola pelestarian adat budaya di Batipuh ini, seperti salah satunya Alang Lambaradai ini ya, Ade ya. Dan kedepannya barangkali akan dibawa ke arah pemberdayaan masyarakat lewat wisatakah atau lewat program-program lainnya, Ade ya. Oke, baik Bapak dan Ade semuanya, sepertinya memang pembicaraan kita sudah sampai di ujung dalam Alang Lambaradai, sebuah potensi atraksi wisata budaya Nagari Batipuh ini. Namun untuk lebih membuat pembicaraan kita ini bermakna, kami ingin ada sebuah closing statement ini dari masing-masing narasumber. Kita awali mungkin dari Mak Kati, silakan Mak sebagai Mak, harapan ke depannya. Baik, jadi bagi saya tidak hanya untuk negeri Batipuh secara khusus ya, umumnya Minangkabau, apapun persoalan budaya itu galilah sedalam-dalamnya, supaya itu akan menjadi sebuah ketertarikan di sana ketika filosofi makna-makna yang terkandung di dalam sajian-sajian kebudayaan, apapun itu namanya, itu akan menjadi sebuah tolak ukur bagi kita untuk berangkat ke depan. Jadi kalau filosofi Mamak yang lebih dalam itu dulu, bagi diri Mamak, adat kebudayaan itu akan menjadi beras di dalam kehidupan setiap hari. Kenapa kami contohkan sebagai beras? Beras kalau tidak ada untuk masak sore, kita akan cari di siang harinya. Jadi Mamak kalau nggak dapat bercerita budaya dalam satu hari, itu kepala akan pusing. Pasti dicari di mana adanya orang bisa ngobrol kebudayaan itu. Tak ubahnya seperti mencari beras setiap hari. Jadi supaya akan tercermin dari perilaku kita. Baik, terima kasih Mbak Kati dan Pak Hasan, closing statement Pak. Ya, mari kita gali potensi budaya yang otentik, lalu dikembangkan, dan itulah yang dicari oleh wisatawan. Wisatawan tidak, produk wisata tidak bisa diekspor, tapi pembelinya, para wisatawan mesti datang sendiri ke tempat produk itu ada. Oleh karena itu, mari berdayakan, dan itu akan menjadi fungsional dalam kehidupan sehari-hari, dan dia bertahan, dan itu mendatangkan wisatawan. Baik, terima kasih Pak Hasan ya. Dan terakhir Ade dari kaum muda Batipuh, silakan. Kalau dari saya Bang, selaku kita di Minangkabau, kalau orang bilang, Makati bilang di film Tenggelamnya Kapal Van kita itu nagari beradat. Nagari beradat ya harus kita pertahankan. Jadi kalau kita harus pertahankan ya dari generasi muda, harusnya bangga. Bangga bukan berarti hanya sekedar membanggakan, tapi harus kita pakai. Makati juga bilang adat dan agama itu melekatnya di tubuh. Jadi kalau tidak melekat di tubuh berarti kita bukan orang beradat dan bukan orang beragama. Jadi harus kita tanamkan dan harus kita lestarikan dan harus kita pakai setiap harinya. Oke, baik. Terima kasih Ade dan Mbak Kati, juga Pak Hasan.
Nagari indah dengan sejuta pesona yang meninggalkan kenang. Tak mampu rasanya hati ini untuk tak kembali pulang. Menyaksikan kembali keelokan dan keindahan kampung, serta bertemu dengan orang-orang tersayang adalah hal yang takkan pernah bisa dilupakan dari tanah ini. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net di mana-mana berada, tadi sudah kita ikuti perbincangan tentang alang-alang Baradai di Nagari Batipuh ya, tepatnya dengan topik kita alang-alang Baradai, potensi atraksi wisata di Nagari Batipuh. Dan mudah-mudahan dengan perbincangan ini, dengan obrolan ini akan membuka mata kita bahwa sesungguhnya budaya adalah sebuah potensi yang luar biasa, baik untuk kehidupan maupun juga untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan obrolan ini kita akan semakin menyadari bahwa budaya harus dilestarikan dan dikembangkan. Demikian obrolan budaya RRI Padang untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Kearifan lokal. Keunikan tradisi dan budaya. Wonderful Minangkabau. Dalam obrolan budaya Bantang Nagari RRI Padang.